subuh, sholat akhiri yang saya hormati rahimahullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita. Alhamdulillah semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita, membawa kita dari alam zahiliyah menuju ke alam yang berperadaban dari zulumat ila nur dengan anti Islam. Senantiasa juga kita memohon kepada Allah, berdoa kepadanya, mudah-mudahan amal-amal kebaikan kita, amal-amal ihsan kita yang sudah kita amalkan selama ini, demikian mulai pada kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan juga senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian yang saya hormati rahimahullah, kita teruskan kembali kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sekarang sampai kepada hadis yang ke-968. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, masih terkait dengan adab di dalam kita menjadi musafir atau dalam perjalanan. Hadis ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bidulja, hendaklah kalian bepergian pada waktu malam. Fa innal arda tudwa billail, karena bumi ini seolah-olah terlipat pada waktu malam. Jadi ini salah satu hal yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, anjuran beliau ketika kita bepergian, maka Nabi menyampaikan kepada kita, alaikum bidulja, hendaklah kalian itu bepergian dalam bepergian yang jauh itu pada waktu malam. Memang perjalanan itu bisa dilakukan di waktu pagi, siang, sore maupun malam. Nah, kenapa dikatakan Rasulullah fa'inal arda tudwa billail? Karena sesungguhnya bumi ini seolah-olah terlipat pada waktu malam. Artinya perjalanan itu menjadi lebih cepat dilakukan bila dibanding waktu-waktu tadi, pagi, sore. Nah, mungkin kita semuanya sudah mengamalkan itu, sudah tahu. Karena kalau malam hari itu lebih cepat dibanding waktu-waktu yang kami sebutkan tadi, karena di waktu malam itu sepi. Jalan-jalan sepi, ya juga lalu-lalangnya juga demikian pula orang-orang yang berjalan. Nah, maka lebih leluasa. Ya maksudnya, jadi artinya ya lebih dari 1.400 tahun yang lalu itu Nabi sudah memberikan
penjelasannya kepada kita, anjurannya kepada kita. Ini bukan berarti kalau pergi pagi, siang, sore itu nggak boleh, ya boleh, nggak apa-apa. Ini kalau pengen cepat ya waktunya kalau habis susu-susu tidak tergesa-gesa atau waktunya nggak diburu-buru, ya mana yang dipilih yang nyaman untuk kita ini bepergian. Maka biasanya kalau perjalanan jauh itu biasanya berangkatnya itu ya sore atau menjelang malam gitu ya, dan perjalanannya difokuskan di malam sehingga sampai tujuan nanti diperkirakan pagi seperti itu. Nah, ini Nabi memberikan anjuran kepada para sahabatnya untuk perjalanan itu memilih waktu malam agar cepat sampai di tempat tujuan. Jadi intinya seperti itu. Dari hadis ini sebenarnya Nabi itu memberikan satu perhatian pada semuanya, ya, pada hal-hal yang itu senantiasa kita lakukan, dilakukan oleh para sahabat. Perhatian, kemudian juga memberikan nasihat-nasihat kepada para sahabat. Nasihat. Nah, dari hadis ini juga kalau perjalanan lancar itu artinya ya efisiensi juga ya. Nah, permasalahannya tentunya lebih sedikit, bahkan mungkin dapat terhindar di emosinya misalnya, atau apa namanya keramaian itu ya kadang-kadang kalau tidak hati-hati juga bisa menimbulkan permasalahan karena bertemu banyak orang itu ya mesti perilakunya ya sejumlah itu. Kalau orang itu ya kadang orang sabar, orang sabar ini ya kadang bisa bikin emosi. Mau ditrafikkan saja kadang-kadang ya sok bikin emosi juga. Ya, hati-hati, ngerti orang abang, belum hijau, lagi hijau, mulai langsung ini dah ngarep itu belum melaku misalnya. Saya koyo mungkin apa namanya sih paling banter di klaksonnya deh. Kalau kan di klakson ya tidak usah disudeni, mungkin dia sedang lupa, mungkin klaksonnya baru kan. Karena saat yang tepat itu mungkin ngiling ke depannya itu supaya ngiling lagi depannya lagi, dan terus sampai depan mudah-mudahan klakson ini terdengar sampai yang paling ujung supaya segera jalan. Padahal itu satu pelaku yang visual aktivitas. Ini contoh, dan lain sebagainya. Nanti belum diselip, ya selip itu sebelah kanan, mungkin diselip sebelah kiri, padahal garisnya lurus misalnya, yaitu perilakunya. Tapi kalau malam dia meninggal kampung, artinya lancar, itu mungkin seperti itu. Nah, itu terkait dengan salah satu anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, syarahnya seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yang 969 juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wa an Abi Sa'labah Husani radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'labah Al-Hushani radhiyallahu anhu, ia berkata, kan nasu idza nazalu manzilan tafarraqu issi'abi wa audiyati. Ia berkata, biasanya orang-orang itu kalau dia menginap atau bahasa di sini berkemah, itu biasanya berpisah-pisah di lembah-lembah.
mencar-mencar gitu. Bayangannya karena pada zaman Rasulullah dulu ya dulu ngono hotel-hotel ya berkemah ya atau menginap itu berpisah-pisah. Dan itu menjadi hal yang umum dilakukan. Nah, apa kata Rasulullah dengan biasa ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tafarruquhum fi hadhihi syi'abi wal audiyati innama dzalikum minasyaiton. Nabi itu mengingatkan kepada kita, berpisah-pisahmu ya, berserak-serakmu itu di lembah-lembah itu sebenarnya adalah ulahnya syaitan. Jadi sedang menganjurkan supaya berpisah-pisah. Ini mengandung makna secara tidak langsung itu mengingatkan ya jangan berpisah-pisah. Apa sabda Rasul selanjutnya? Falam yang zilu ba'da dzalika manzilan illan dhamma ba'dhum ila ba'din. Sejak itu mereka kalau berkemah atau bermalam itu berkumpul di dalam satu tempat. Jadi kalau ya istilahnya kumpul bareng lah orang bisa. Ya tentunya mesti ada hikmahnya kalau berombongan itu berkumpul dalam satu tempat. Jadi kalau ada apa-apa kan pasti akan lebih mudah bisa mengatasi. Nah, ini bayangannya adalah dalam perjalanan jauh itu, terutama pada masa itu ya. Karena perginya malam juga sering orang itu pada malam hari juga beristirahat ya, sambil mungkin berkemah untuk melepaskan lelah. Nah, Bapak kalau punya hobi suka berkemah gitu ya, sekarang juga ternyata ada komunitasnya ternyata ya, suka berkemah. Ya wis di mobil HP ya. Itu ya mobilnya dimodifikasi supaya kalau dia bepergian itu bisa tinggal tempat tidur itu ya. Dan barang-barangnya itu bukan barang-barang kalau pergian bawa makanan dan sebagainya, yo kawanan ini yo tendo ya. Tapi tendo jangan bayangkan tendo seperti kalau ono hajatan itu ya. Tapi ini kalau dulu waktu kecil itu kan kemahnya pakai kantong gantung gitu ya. Nah sekarang bukan, sudah tidak ada lagi dulu kantong gantung itu segitiga biru dijahit maupun sudah dikemah. Sekarang sudah ya. Bahkan kalau pas libur itu juga di Masjid Jejak itu kalau ada kemah camping ceria gitu ya. Jadi ya anak dilatih mandiri berkemah dalam satu kelompok, dididik di situ untuk mandiri, dilatih mandiriannya, dilatih baca Quran, kepemimpinan dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Nah sama juga ternyata itu juga dilakukan dulu, cuman bentuk tendanya itu ya mesti berbeda. Penting lautan mungkin kedinginan mungkin ya masih tendanya nggak seperti yang sekarang sudah canggih sekali ya. Jadi kali-kali apa-apa itu bisa menikmati itu ya. Dan kalau dipikir ya kita kosong nang gunung ya kademen ya, namun tendo biasa itu ya, ini ternyata itu larang gitu. Bos nginep nang hotel merasa kangelan. Nah, tapi kalau hobi itu kalau nang boleh iwan, nah itu ya
Tetap kangelan lanang mancing lanang kali laut. Nah, itu kangelan atau punya kesenangan-kesenangan yang lain dan naik gunung misalnya itu ya kok kurang gawean terus beng kejawan ke likur paling kesel ini kan beda. Jadi ya itu harus kita berusaha untuk menyelami ya senangannya yang musim komunitas buwes pipitan orang pipitan tekan Mangunan sana itu hutan pinus itu kok ya ngepit kok gelem-geleme tapi ya padahal ya mobilnya apa ini ya seneng ya apa namanya waduk semua itu kan jadwalnya enggak ngepit padahal ngepit tekan gone orang bawa mobil kali ini ya ngepit meneh. Nah itu jadi kan mikirnya orang yang makate ini ya kali ini tapi ya dilakukan. Nah itu seperti itu. Banyak sekali. Jadi ini terkait dengan kebiasaan itu. Kalau malam mesti belajar. Nah, maka Nabi itu memperingatkan jangan berjauh-jauhan ya. Jadi nanti kalau jauh-jauh itu sulit koordinasinya, terutama kalau nanti ada bahaya atau hal yang segera dilakukan tindakan apa, itu sudah repot. Bayangannya dulu kan ya meskipun belum ada komunikasi, sekarang ada komunikasi tetap berbeda kalau dekat gitu ya. Nanti lagi moga itu muncul. Soalnya pun ini loh ini. Nah jadi itu maknanya mungkin seperti itu ya. Jadi artinya Nabi itu sejak awal selalu memberikan nasihat, anjuran itu kepada para sahabatnya yang ada dalam kebiasaan keseharian sampai hal ketika bepergian pun juga diberikan satu nasihat-nasihatnya sehingga luar biasa Rasulullah itu ya. Jadi maka tepat kalau disebut dalam Al-Quran itu sebagai uswatun hasanah. Jadi suri teladan yang baik dalam semua aspek kehidupan. Masuk hal kayak gini ini ada ajarannya, ada ajarannya. Nah terakhir ini saya sampaikan satu hadis lagi. Ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Abu Daud, wa an Sahal bin Amr, wakila Sahlu Murrabi bin Amr wal Ansari al-Ma'ruf bin Khadiliyati ya Khadaliyah atau Khadaliyah. Ada yang mengatakan Sahil bin Rabi bin Amr al-Ansari yang dikenal sebagai Ibnu Khadaliyah, wa huwa min ahli Bai'atir Ridwan radhiyallahu anhu, di mana termasuk salah seorang yang ikut dalam Bai'at al-Ridwan. Ia berkata, qol marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa dhahruhu bi batnihi. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjalan melewati seekor unta yang antara tulang rusuknya dengan perutnya itu berdekatan, artinya saking apa kurusnya, kurusnya unta itu. Maka melihat unta yang kurus itu, faqala ittaqullah fi hadhihi bahaimil mu'jamati farkabuha solihatan wa quluha solihah.
Apa kata Rasulullah? Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah terhadap binatang-binatang yang seperti ini. Ya. Nabi memberikan nasihatnya, naiklah dengan cara yang baik, ya, dan makanlah dagingnya dengan cara yang baik pula. Jadi Nabi itu melihat unta yang kurus, ya. Artinya itu memberi nasihat pada yang mempunyai, ya takutlah kamu pada Allah, takwalah kamu pada Allah. Artinya orang yang bertakwa itu orang yang bisa menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga dengan sesama makhluk. Atau takutlah kamu kepada Allah karena Allah itu berkuasa untuk melakukan sesuatu. Binatang-binatang itu juga merupakan ciptaan Allah. Allah yang menciptakan. Ya kalau melihat seekor unta yang kurus, itu beliau menyampaikan ya naik itu dengan cara yang baik, makanlah dagingnya dengan cara yang baik pula. Ya kalau dijadikan tunggangan, misalnya bahasanya itu alat transportasi, ya dijadikan binatang tunggangan. Nah apa? Karena salah satu fungsinya unta itu sebagai alat untuk transportasi kendaraan. Ya, tetapi artinya harus dipenuhi juga apa? Haknya, ya dikasih makan, ya secukupnya. Tapi kalau memang itu nanti akan dinikmati dagingnya, ya itu juga dipelihara dengan baik, dan nanti juga ketika untuk susunya pun juga dilakukan dengan cara yang ihsan, dengan yang baik. Jadi Nabi itu ternyata juga menyayangi apa? Binatang. Jadi dalam riwayat yang itu pernah tanya, ini punya siapa ini? Binatang ini saya Rasulullah. Nah, oleh Nabi juga diingatkan, oh, jangan begitu. Ya ini kalau kurus itu kok sampai keadaan seperti itu. Karena Nabi melihat dan ada unta yang menghampiri beliau, dan itu pernah, ya ada riwayat yang menyebutkan begitu, dan unta itu menyampaikan keluhannya, ya. Tapi tidak dengan bahasa kemudian apa, tapi dia mendatangi. Nabi kemudian mengingatkan siapa yang punya ini. Ternyata untanya itu sahabat karena dia diforces tenaganya, tapi makannya itu tidak diperhatikan. Jadi diprok-prok bahasa Jawa kita. Itu seperti itu. Jadi ini dipenuhi hak-haknya. Jadi kalau dalam hadis ini mengingatkan kepada kita, begitu sayangnya beliau terhadap binatang, ketika melihat ada binatang yang kurus unta itu, ya kemudian mengingatkan kepada yang punya, bertakwalah kepada Allah. Kamu jangan begitu. Kamu harus memperhatikan, kalau punya hewan piaraan, dia juga butuh makan seperti halnya kita. Ya, cuman karena gak bisa ngomong, nanti kalau bisa ngomong, nanti juga bulan juga akan bisa. Nanti ya, gitu ya. Jadi artinya melakukan dia. Jadi bahasa seperti itu. Maka kalau di dalam trilogi orang yang bertakwa itu, yang tidak bisa dipisahkan adalah orang yang takwa itu dia orang yang beriman, berislam, dan sekaligus menjadi orang yang ihsan. Ihsan itu orang yang senantiasa berbuat baik kepada siapa saja, ya, makhluk ciptaan Allah, termasuk juga kepada menyayangi binatang. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan anjuran Nabi ketika
ketika seseorang itu bepergian beberapa tadi, insya Allah kita sudah mengamalkannya. Kalau bepergian pengen cepat ya tidak ramai jalannya ya malam hari. Nanti kalau kemudian berkemah atau ya camping atau apa namanya itu ya, itu boleh tapi tidak berpencar-pencar ya, bersama-sama kumpul itu. Dan kemudian kalau melihat binatang yang kurus itu ya selalu mengingatkan pada yang punya supaya memperhatikan haknya dari binatang itu. Dan sampai diforsir kalau untuk kendaraan ya dipelihara, kalau untuk konsumsi daging ya itu juga dipelihara dengan baik. Kalau sudah ada unta sekarang ya kendaraan ini dirawat sehingga ya meskipun dia nggak bisa ngomong, tapi mungkin jadi kalau bisa sabar ya sabar. Dengan atus dinowe esok kalau sore atau masuk berbulan-bulan atau dibusi misalnya, yang jadi letak mesti emang letak atau diubah, maunya atau diganti kan enak kalau jadi. Karena orang itu ya beda-beda. Tapi prinsipnya begitu, dia juga untuk aktivitas kita ya perlu dipelihara. Jangan kan sandangan kan ya mesti pinginnya ya sing wangun toh, setrikaan. Masa orang masjid mengaku sahil kan arep lunga ya mesti, nah iku ya lunga ya dibaca kan oleh wangun toh. Jadi wong ndelok ya seneng, kita ya seneng niatnya bukan apa-apa, cuman yang dalam rangka pemeliharaan. Ibaratnya kayak kendaraan tadi, unta dijogo, ben-benak, lancar. Nek ngeyel ya waktu tumpaki, nek untane loro, bebrok ra kelaku ya perlu karo motor macet lah. Atau dikumpar atau diganti oline, semacam-macam macam dalan. Yo nek pas dalane padang, nek pas pertengahan wong, nah jadi repot. Jadi semua kembali pada demikianlah Bapak Ibu sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini. 3 hadis sekaligus kita sampaikan. Insyaallah nanti kita teruskan lagi dari ahad yang akan datang, dan Allah masih mempertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat. Ya, sebelum diakhiri, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira karena telah memberikan minum dan seniknya, mudah-mudahan memberikan pahala. Amin. Mari kita akhiri dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum